Nah, di beberapa ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor yang merupakan sel penerima rangsangan listrik, yang dimana sel ini digunakan untuk mengetahui letaknya mangsa di dalam pasir, menghindari keberadaan predator, dan mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan medan bumi. Nah, yang keempat ada excinder. Bisa dilihat gambarnya? Nah, hewan ini memiliki moncong yang panjang yang berfungsi sebagai pengisi sinyal untuk menemukan mangsa. Nah, mangsa ini berupa serangga, yang dimana di dalam moncong itu terdapat sel yang namanya elektroreseptor. Nah, sel ini harus selalu dibasari agar excinder lebih mudah untuk menghantarkan arus listrik. Jadi bisa dilihat dari semua hewan yang dapat menghantarkan arus listrik itu hewan yang hidup di perairan. Nah, excinder ini memang dia hewan yang hidup di darat, akan tetapi habitatnya itu berada di sekitaran perairan. Makanya moncong harus selalu basah untuk mengetahui di mana letak serangganya untuk dia makan. Nah, yang keempat itu ada yang kelima, ada bulut listrik. Nah, bulut listrik ini dapat menghasilkan kejutan selama 1 jam. Besar jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat mematikan manusia dewasa. Yang terakhir ada lele listrik. Ya. Nah, dapat menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Nah, besar energi yang dihasilkan oleh lele listrik ini sama seperti energi listrik yang dibutuhkan oleh komputer untuk menyala selama 45 menit. Nah, jadi apabila kita memegang atau menyentuh hewan-hewan ini, otomatis aliran listrik yang dihasilkan sangat besar. Sedangkan tubuh manusia hanya mampu menerima 50 volt aliran listrik. Jadi kalau di atas 50 volt, hasilnya akan fatal, bahkan sampai ke kematian. Jadi jangan coba-coba sentuh yang namanya bulut listrik, apalagi lele listrik. Nah, selanjutnya terakhir materi pembahasan kita pada waktu ini yaitu penggunaan listrik statis dalam teknologi. Yang pertama seperti pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Nah, ini berfungsi untuk membersihkan gas yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel kotoran yang dapat mencemari udara. Coba lihat skemanya. Yang halaman 186. Nih. Ada tuh gambar skema? Ada cerobong masuknya. Skemanya. Ada cerobong masuk, kawat penyaring, kawat pemberat atau plat positif, serta cerobong keluar. Nah, siklus masuknya itu mula-mula ini digunakan pada pabrik. Biasanya kayak misalnya di Antam, toh ada cerobong asapnya toh. Nah, di cerobong asap pabrik itu pasti ada yang namanya penyaring udara. Mula-mula gas yang kotornya masuk lewat sini, kemudian pada saat melewati kawat, di bagian bawah ini ada plat yang bermuatan positif. Nah, plat yang bermuatan positif lah yang menarik partikel-partikel negatif yang terdapat di dalam udara tersebut, sehingga partikel kotornya keluar lewat bawah dan partikel bersihnya keluar lewat atas. Nah, yang kedua ada pengecat mobil atau diko. Pernah lihat alat diko? Nah, itu contoh penggunaan listrik statis dalam teknologi di kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimana butiran teknologi ini kekuatan listrik terbuka bergeser di dunia dan bersama dengan udara. Butiran jet tersebut akan kembali ke badan mobil apabila badan mobil yang diberi bermuatan perlawanan dengan muatan jet. Apabila jetnya bermuatan negatif dan muatan mobilnya positif, otomatis akan terjadi proses yang namanya tarik menarik, sehingga jetnya dapat menempel di badan mobil. Nah, yang terakhir ada mesin fotokopi. Sering lihat? Belum. Kita pernah lihat mesin fotokopi. Benar. Komponen utama dalam mesin fotokopi itu menerapkan listrik statis dalam penggunaan
kekuatan negatif. Jadi pada saat dia bersentuhan berdekatan dengan kertas, maka dia akan tertarik ke bawah. Karena adanya gaya listrik statis. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Dari pertemuan hari ini atau dari pertemuan-pertemuan sebelumnya? Nggak bergerak lain. Di luar dari itu, ada yang mau ditanyakan di materi ini? Nggak ada. Ada